Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto, yaitu channel yang membahas berita-berita populer tentang dunia kripto. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas tentang core mining. Spesial untuk para miner core, saya akan membahas dan mengupdate berita tentang core. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang update tentang core ya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mendelegasikan core kita nanti jika sudah mainnet. Nah, di sini saya lihat 6 jam yang lalu CoreDAO akun resmi dari Core telah men-tweet 2 kali tweet ya. Yang pertama ini, yang kedua ini di atas ya. Nah, oke teman-teman, apa isinya? Mari kita baca dan kita bahas. Our let's pause with mainnet pass approaching. Katanya, kata CoreDAO ya, akun resmi Twitternya, post terbaru dari kami katanya. Dengan mainnet yang cepat mendekat, jadi mainnet itu akan segera hadir, lebih jadi mendekat gitu ya. Makin dekat gitu dan akan cepat. Mungkin menurut saya beberapa hari lagi Core ini akan mainnet, teman-teman. Kenapa? Karena melihat dari ini ya, dari aplikasi Satoshi, uji tes. Nah, ini uji tes project, 3 project ini hampir mau selesai. Kayaknya sih selesai di hari ini atau besok begitu ya. Tapi ini number of claim-nya itu nambah terus ya, jadi 4 miliar. Kemarin 3,99. Sekarang nambah lagi jadi 4, miliar. Ya mudah-mudahan waktu dekat ya, mudah-mudahan tidak nyampe lebih 1 minggu begitu teman-teman. Kalau melihat dari sininya sih udah 59% ya. Mudah-mudahan tidak lebih dari 1 minggu diumumkan untuk mainnetnya teman-teman. Nah, CoreDAO sebelum melakukan mainnet, mengapa mereka memposting tentang bagaimana stake ya, men-stake atau mendelegasikan core ini. Jadi mereka dengan sengaja menginformasikan dan memberitahu bahwa untuk kesuksesan core, project core ini kita itu harus mendelegasikan core kita, karena kalau misalkan tidak diawali dengan saran untuk mendelegasikan, maka para miner akan menjual rame-rame koin core-nya gitu. Makanya mereka memberikan informasi tentang keuntungan yang akan diterima oleh kita yang mendelegasikan atau men-staking core kita sebelum mainnet gitu ya, agar kita ini mempersiapkannya di uji tes gitu. Nah, kita coba klik. Visi untuk Satoshi plus konsensus mulai hidup seperti yang diilustrasikan di memperkuat jaringan core. Saat core mainnet ditayangkan, rantai bertenaga Satoshi plus pertama akan dioperasikan penuh dengan peluncuran mainnet dalam waktu dekat. Proof of work, POW, dan Proof of Stake POS akhirnya akan segera memenuhi sintesis optimalnya, menjunjung tinggi elemen vital yang dibutuhkan Web 3. Keamanan, skalabilitas, dan desentralisasi. Bekerja sama, mempertaruhkan bersama. Jadi maksudnya bekerja sama untuk men-stake atau mendelegasikan core kita ya. Bagian pertama dari persamaan Satoshi Plus adalah bukti kerja, seperti yang dijelaskan dalam Why Proof of Work dan Hardening the Core Network. Ya, intinya kita disarankan untuk mendelegasikan
core kita agar kita mendapatkan penghasilan tambahan, penghasilan rutinnya. Jadi kalau kita mendelegasikan core kita dan si miner Bitcoin, penambang Bitcoin mendelegasikan hash-nya agar meningkatkan kekuatan untuk penambangan core ya, sehingga kita yang mendelegasikan core dapat reward berupa core ya, bentuk rewardnya itu berupa core, dan si miner BTC yang mendelegasikan hashnya juga mendapatkan imbalan core juga. Nah, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya nanti kita lihat APY per tahunnya berapa. Kalau misalkan APY per tahunnya misal 50% per tahun, ya tinggal kalikan aja berapa per bulan pendapatan kita. Misal kita punya 100, misalkan ya harga core itu stabil di $200, di $200 atau $100. Kalau misalkan harga core $100 stabil $100 dan HPY-nya 50% per tahun, maka berapa yang akan kita dapatkan per bulan pendapatan kita? Jadi 50% kan ya, 50, kita punya 100, katakan kita mendelegasikan core 100 koin. Berarti dengan HPY 50% per tahun. Berapa pendapatan kita selama per bulan, selama 1 bulan? 50% ya, 50% dibagi 12 ya, 12 bulan. 50 dibagi 12 berarti 4,1 core. 50% bagi 12 berarti 4,16% per bulan. Jadi imbalannya itu, rewardnya itu 4,16% per bulan. Kalau punya 100 core, berarti ini kan persen ya, kali 100. Nah, dapat 4,16 core. Kalau harga core $100, $100 berarti 1,5 juta misalkan ya. $1 lah, $100. Berarti $416 per bulan kali harga dolar 15.600 misalkan. Nah, 6,5 juta ya jika harga core $100 stabil. Kalau misalkan harga core bisa mencapai di atas $100 ya lebih besar lagi gitu teman-teman. Apalagi punya core-nya banyak lebih dari 100. Kalau misalkan punya core-nya 1.000 ya kali aja 10 kali 65 juta per bulan. Kalau 1.000 dengan harga core $100 ya per core. Lumayan lah pokoknya. Kalau API-nya 50%, tapi di testnet itu API-nya 320% per tahun ya. Tapi mungkin mainnet itu bisa lebih kecil kayaknya. Nah, itu keuntungannya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan di sini bagaimana cara mendelegasikan core kita ya, atau men-stack core kita. Coba masuk ke MetaMask ya. Agak lambat ya ini MetaMask ini untuk login. Berat mungkin. Kita tunggu. Kita akan coba melakukan tutorial untuk mendelegasikan atau meng-stack core ini. Jadi selain mendelegasikan dan stack core, cara untuk mendapatkan core itu yaitu dengan ditambang melalui alat ya, seperti Bitcoin, atau membeli koin core di bursa gitu nanti setelah mainnet. Sudah tidak ada lagi menambang core di HP, sudah tidak bisa. Bisa melalui stack atau mendelegasikan, bisa melalui tambang di komputer ya, seperti Bitcoin, bisa juga membeli koinnya di bursa. Nah, contoh ini kan kita mau mendelegasikan ini ya, 4 core. Kita coba ya.
Nah, ini kita di sini karena saya sudah ada alamatnya ya, masuk ke peramban atau browser, lalu kalau belum ditempel linknya, tempel linknya. Nah, ini ya linknya. Validator.test dpts network stacking. Klik aja dan akan muncul seperti ini. Lalu di sini nanti diklik dikonekkannya aja, connecting ya, dikonekkan. Setelah connect seperti ini muncul, maka Anda tinggal pilih, ini ada 6 yang aktif ya, yang sudah ada 6 yang aktif yang bisa kita kerjasama delegasikan core kita. Katakan kita mau pilih yang ini, misalkan yang ini nih, yang ini, coba klik aja langsung gitu ya. Nah, ini APR-nya 317% per tahun, komisi 4%. Nah, coba kita kalau mau mendelegasikan tinggal klik delegate. Nah, kita tulis di sini berapa core yang akan kita delegasikan. Misalkan tadi kan 4,9, coba kita delegasikan 4 core ya, 4, tulis 4 aja gitu. Terus klik delegate. Nah, kita akan terkonek ya ke core yang tadi 4,9. Lalu konfirmasi. Ada biaya gas fee-nya 0,002 core ya. Nah, ini transaction success. Close aja. Nah, nanti ini sudah 4 berjumlah 4 core ya. Nah, nanti coba kembali. Nah, nanti kalau kita kembali aja ya, misalkan ke sini. Nah, core kita kan tinggal sisa 0,9 lagi yang karena didelegasikan 4 core. Nanti untuk unstack ya, kalau kita misalkan mau berhenti mendelegasikan, nanti ini kayaknya harus keluar dulu ya. Di sini nanti ada di dekat delegate ada tulisan undelegate. Klik aja undelegate, klik undelegate. Lalu oke, konfirmasi. Nanti saldo core kita 4 core tadi dengan rewardnya akan masuk lagi ke wallet kita. Ya begitu aja teman-teman, sangat mudah. Nah, untuk mainnet, untuk nanti ketika mainnet, linknya pasti link untuk delegasi core-nya pasti berbeda, bukan link yang sekarang ini kan untuk link tes ya, testnet. Nanti link yang untuk mainnet pasti berbeda, tapi caranya sama seperti itu. Nah, itu teman-teman informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan harga core bisa melambung tinggi ya pas mainnet, kemudian di listing di beberapa bursa. Yang jelas yang sudah siap melisting core ini di ScreamSwap, kemudian di Huobi ya, yang sudah mengumumkan bahwa mereka akan melisting jika sudah mainnet. Ya, pokoknya kita itu di sini project core itu selain mendelegasikan core kita dengan miner BTC ya, para penambang BTC, si core ini punya project lain juga. Project lainnya itu adalah smart contract. Jadi project lain bisa membangun projectnya di atas jaringan core ini gitu dengan biaya gas fee-nya murah dan sangat bagus gitu ya. Ya, informasinya sih banyak informasi yang menyatakan bahwa harga core ini akan cukup lumayan tinggi karena kalau misalkan harganya rendah, ini tidak akan bisa menarik para miner BTC untuk mendelegasikan hash-nya. Karena tanpa delegasi hash dari para miner BTC nggak akan bisa mendelegasikan, nggak akan dapat reward nanti. Karena kan butuh power untuk menambang atau men-stack core ini. Makanya harganya kemungkinan ya lumayan gitu ya. Karena kalau rendah harganya pasti akan tidak menarik untuk para miner Bitcoin. Ya, mungkin juga developernya itu menyediakan likuiditas yang banyak, yang besar, sehingga harga juga lumayan tinggi gitu ya. Karena menurut logika, selama mining airdrop Bitcoin, airdrop core ini
developer Core ini memberikan giveaway ya berupa Bitcoin. Kalau nggak salah total giveaway yang diberikan kepada miner yang mereferensikan itu totalnya itu 6 juta US dollar atau setara 96 miliar. Ditambah juga biaya 3 audit yang terkenal, HRT, Last Authority, dan Harbon. Itu biayanya berapa gitu kan. Jadi memang developer Core ini besar, banyak modalnya gitu ya. Informasi yang saya dapatkan sih, kata teman saya ya, ini menurut teman saya, dia waktu itu kan dapat giveaway, kemudian dia cek dari mana asal usul address yang mengirim Bitcoin itu. Dia cek, ternyata pas dicek itu yang mengirimkan Bitcoinnya itu dari address yang memiliki 10.000 Bitcoin. Itu baru satu address. Mungkin developer ini punya beberapa address ya, walau alam. Ada yang bilang ini adalah Satoshi Nakamoto, bisa aja kan grup Satoshi Nakamoto. Mereka punya beberapa wallet gitu ya. Cuman yang legendaris kan si Satoshi Nakamoto itu punya 1 juta Bitcoin gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang para miner Core bisa cuan besar ya, dan menurut saya jangan dijual semuanya. Ya, jual secukupnya aja, kemudian didelegasikan akan mendapat pendapatan rutin bulanan gitu ya teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Salam cuan, salam to the moon.